Halo, selamat siang adik-adik semuanya. Eh, Bersama saya Arta di sini. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu soal dari OSK tahun 2021, soal nomor 19 mengenai topik fisiologi hewan. Oke, pada soal ini bercerita mengenai perbandingan antara sel darah burung dan mamalia. Jadi pada soal tertulis bahwa burung dan mamalia sama-sama merupakan organisme endotermik. Pada kedua organisme, sel darah merah memegang peranan penting dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, berikut ini adalah perbandingan ukuran dan bentuk sel darah burung dan mamalia. Ya, terlihat di dalam tabel ya bahwa burung memiliki sel darah merah berbentuk lonjong, sedangkan mamalia berbentuk bikonkav. Sel darah burung itu memiliki inti, sedangkan mamalia tidak memiliki inti. Dan burung memiliki ukuran sel darah merah yang lebih tinggi, lebih besar daripada mamalia. Nah, menggunakan data pada tabel ini, kemudian adik-adik diminta untuk membuat beberapa dugaan, ya, seperti tertera pada pertanyaan berikut ini. Oke, untuk tiga pernyataan pertama kita akan bahas eh, menggunakan satu analisa dan pernyataan terakhir menggunakan analisa yang lain. Oke, untuk tiga pernyataan pertama antara lain, pertama, mamalia muncul ketika bumi memiliki kandungan oksigen yang rendah, sedangkan burung muncul ketika bumi memiliki kandungan oksigen yang tinggi. Pernyataan kedua, sel darah merah burung mengandung oksigen per satuan volume yang lebih tinggi dari sel darah mamalia. Dan pernyataan yang ketiga adalah hemoglobin sel darah merah mamalia lebih cepat terisi oksigen daripada Hb sel darah merah burung. Nah, bagaimana kita bisa menjawab ini dan data mana yang bisa digunakan? Oke, prinsipnya adalah Hb itu berfungsi untuk mengikat oksigen yang ada di lingkungan. Dan kemudian oksigen itu akan diangkut ya menggunakan darah ke seluruh tubuh. Pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah, organisme membutuhkan sel darah merah dengan kapasitas pengangkutan oksigen yang tinggi. Yang artinya adalah memiliki jumlah sel darah merah per satuan volume yang besar. Dan syarat kedua untuk bisa hidup pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah adalah organisme tersebut harus mampu mengisi Hb di dalam sel darah merah dengan laju yang cepat. Nah, dari dua karakteristik tersebut, ya, manakah yang lebih baik, burung atau manusia? Nah, sekarang kita lihat perbandingan. Burung itu sel darah merahnya memiliki inti sel, terlihat warna ungu di sini ya. Manusia tidak memiliki inti sel. Nah, karena burung memiliki inti sel, maka jumlah Hb yang bisa ditampung di dalam sel menjadi lebih sedikit dari sel darah merah manusia yang tidak memiliki inti sel dan bahkan organel yang lain. Maka di sini sel darah merah manusia itu akan memiliki kapasitas angkut atau daya angkut oksigen per satuan volume yang lebih baik dari sel darah burung. Nah, dan yang kedua,
karakteristik yang kedua adalah sel darah burung memiliki bentuk lonjong, sedangkan sel darah manusia memiliki bentuk bikonkav. Nah, bentuk bikonkav dari sel darah manusia itu menyebabkan sel darah manusia itu memiliki rasio luas permukaan per volume yang tinggi. Dan ini menguntungkan untuk proses difusi oksigen ya dari plasma darah ke sel darah merah, sehingga Hb yang ada di dalam sel darah merah itu lebih cepat terisi daripada Hb atau hemoglobin yang ada pada sel darah burung. Nah, dengan mempertimbangkan fakta tersebut, maka mamalia itu akan lebih cocok pada kondisi lingkungan yang rendah oksigen daripada burung. Sehingga pernyataan yang pertama benar. Kemudian seperti yang telah dijelaskan tadi, ya, karena sel darah burung memiliki inti sel, ya, maka kemampuan untuk mengangkut oksigennya menjadi lebih rendah karena jumlah hemoglobin per satuan volumenya lebih rendah daripada sel darah manusia. Nah, oleh sebab itu, maka pernyataan kedua yang menyatakan sel darah burung mengandung oksigen per satuan volume lebih tinggi dari sel darah mamalia menjadi salah. Kemudian untuk pernyataan ketiga, ya, sel darah merah mamalia lebih cepat terisi oksigen daripada sel darah merah burung adalah benar. Nah, hal ini berkaitan dengan tadi. Bentuk bikonkav dari sel darah manusia itu menyebabkan ya rasio luas permukaan per volume menjadi tinggi, sehingga Hb atau hemoglobin yang ada di dalam sel darah manusia lebih cepat terisi daripada burung. Nah, terus bagaimana untuk menjawab pernyataan terakhir? Nah, untuk menjawab pernyataan terakhir, kita harus melihat gambar ini. Jadi, di dalam kapiler, ya, sel darah itu akan bergerak satu persatu. Ya, dia akan berderet satu persatu. Dan diameter kapiler itu sebanding dengan diameter sel darah merah. Karena sel darah merah burung lebih besar daripada sel darah merah manusia, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran kapiler dari burung lebih besar daripada ukuran kapiler dari manusia. Sehingga ya, pernyataan nomor 4 yang menyatakan bahwa burung memiliki diameter kapiler yang lebih besar dari mamalia adalah benar. Baik, sekian pembahasan hari ini. Jika ada komentar atau pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa pada pembahasan soal nomor 20. Semangat untuk mempersiapkan OSK dan semoga sukses buat kalian semua.